Halo. Kamu ya, di gambar ini minggu lalu, kok minggu lalu, pertemuan sebelumnya sudah dibahas belum? Sudah dibahas yang ini? Halo, 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 gimana adik-adik? Sudah ya? Oke, berarti kalau sudah kita langsung lanjut ke nomor 5. Baik, di sini nomor 5, soal kelima ya. Di soal kelima itu ada soal gini. Seorang anak mengalami demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius selama 3 hari, gitu ya, Dede. Sehingga dokter menyarankan agar anak tersebut menjalani pemeriksaan darah dan berikut tabel hasil pemeriksaan darahnya, gitu ya. Jadi dari tabel yang muncul di sini yang dimunculkan, ada jenis pengukuran yang diukur, yaitu yang pertama adalah HB. Kemudian yang kedua adalah eritrosit, yang ketiga leukosit dan trombosit gitu. Nah, hasil pemeriksaan pada HB itu menunjukkan 12 gram kemudian per mililiter darah gitu ya. Kemudian eritrositnya itu 5 juta sel, leukositnya 15.000, trombositnya 250.000. Nah, dari angka yang muncul, kalau HB ini masih normal ya gitu. Meskipun dia di batas normal yang rendah gitu ya. Gitu. Tapi dia masih tergolong normal. Kemudian kita bisa lihat untuk jumlah sel eritrositnya itu adalah 5 juta. Dia masih dalam angka normal. Kemudian leukositnya. Nah, di sini kita bisa lihat di data leukosit jumlahnya adalah 15.000 gitu. Sedangkan jumlah normalnya itu adalah 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Jadi di sini leukositnya jumlahnya terlalu banyak gitu ya, di atas batas normalnya gitu. Nah, ini bisa mengindikasikan kenapa leukosit ini kok jumlahnya sangat tinggi. Kemungkinan yang pertama itu bisa terjadi adanya infeksi gitu ya. Jadi dia kerjanya jumlahnya ditambahkan jadi lebih banyak karena untuk melawan infeksi dari misal bakteri patogen atau virus patogen atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit gitu. Itu bisa kemungkinannya seperti itu. Nah, kemudian yang trombosit itu adalah 150, hasilnya adalah 250.000 gitu. Jadi ini masih tergolong normal. Nah, berarti yang tidak normal itu adalah yang di leukosit, data leukosit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa leukosit itu juga bisa mengalami penambahan jumlah ketika tubuh itu mengalami infeksi gitu ya, atau invasi dari patogen gitu, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit gitu. Kemudian dia menyebabkan infeksi sehingga leukosit ini akan bekerja keras ditambahkan jumlahnya untuk melawan infeksi tersebut. Cuman di sini kenaikan dari leukosit itu tidak normal gitu ya. Misal normalnya ketika tidak ada infeksi misal aja ya, itu adalah 5.000. Kemudian seseorang tersebut misal masih kena DB. Ketika dia masih kena DB demam berdarah, ternyata leukositnya yang tadinya 5.000 itu naik menjadi 7.000. Tapi 7.000-nya itu masih dalam rentang angka yang normal gitu ya. Nah, kalau masih dalam rentang angka yang normal kenaikan itu masih wajar. Tapi di sini kita bisa lihat dia kondisinya itu di atas batas normalnya itu kenaikannya yaitu 15.000. Ini terlalu banyak gitu ya. Nah, ini menjadi warning gitu ya. Dia itu kenapa kok bisa menjadi sangat banyak sekali gitu. Nah, jadi di darah kita gitu ya adik-adik, sambil kita mengingat materi gitu ya, di darah kita itu ada komponen, dua komponen utama, ada darah kita, di- yaitu ada plasma, kemudian ada elemen seluler.
gitu. Kalau plasma itu berarti cairannya gitu. Yang komposisinya itu adalah air, kemudian garam-garam mineral, kemudian ada protein plasma, gitu ya. Protein yang dia terlarut dalam plasma darah gitu ya. Di sini ada albumin, fibrinogen, kemudian ada imunoglobulin gitu. Di sini udah ada keterangannya fungsinya adalah menjaga keseimbangan osmotik. Albumin, fibrinogen itu adalah sebagai buffer pH, penyangga pH biar pH darah itu tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basah. Nah, selain itu fibrinogen ini merupakan jenis protein yang dia punya fungsi untuk membentuk benang-benang fibrin ya, adik-adik. Benang-benang fibrin itu apa? Benang-benang fibrin yang dianyam itu membentuk koreng luka. Jadi koreng luka itu adalah anyaman dari benang-benang fibrin yang dibentuk dari fibrinogen gitu ya. Jadi untuk mencegah ini ya, apa namanya? eh darah itu mengalir terus-menerus yaitu dengan cara dianyam lukanya gitu ya. Pakai protein fibrinogen yang membentuk benang fibrin gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lagi, yaitu ada beberapa senyawa yang terlarut dalam plasma. Contohnya yaitu ada nutrisi. Jadi nutrisi itu adik-adik, nutrisi yang kita peroleh dari makanan, dicerna gitu ya, sampai menjadi nutrisi yang paling sederhana yaitu gula, kemudian asam lemak, asam amino, vitamin dan mineral itu tidak dibawa oleh sel darah merah, tetapi dibawa oleh plasma darah gitu ya, cairan plasmanya gitu. Nah, kemudian selain bawa nutrisi, plasma ini bawa apa aja? Yaitu sisa-sisa metabolisme gitu ya. Senyawa-senyawa sisa metabolisme gitu yang harus dibuang kayak gitu. Kemudian gas-gas respirasi. Nah, ini ada sebagian gas respirasi itu dibawa oleh plasma darah gitu. Jadi gas respirasi, oksigen, dan CO2 itu tidak 100% dibawa oleh sel eritrosit atau sel darah merah. Tetapi mereka ada yang terlarut, gas respirasinya itu terlarut di dalam plasma gitu. Makanya betul kalau misalkan plasma itu dia juga membawa gas respirasi. Jadi tidak hanya eritrosit saja gitu ya. Nah, kemudian beberapa jenis hormon gitu. Hormon itu kan eh dia bisa dibawa ke suatu tempat organ yang membutuhkannya itu melalui aliran darah gitu cara membawanya. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian komponen selulernya kita bisa melihat di sini pada cairan darah itu tidak hanya disusun oleh cairan plasma tetapi ada komponen seluler. Kalau komponen seluler itu berarti maksudnya adalah komponennya terdiri dari sel gitu ya. Selnya jenisnya apa aja? Yaitu eritrosit, kemudian leukosit. Eritrosit itu berarti sel darah merah. Di sini udah ada keterangannya normalnya berapa dan fungsinya. Kemudian ada leukosit, sel darah putih. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh dan menjaga kekebalan tubuh melawan infeksi gitu ya, patogen. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya adalah untuk pembekuan darah, penutupan luka gitu ya. Jadi ketika ada luka terbuka pada pembuluh darah, itu segera dibuatkan jaringan parut, ditutup, ditambal gitu ya. Biar apa? Darahnya itu nggak keluar terus-menerus. Kalau darah itu keluar terus-menerus dari aliran darah kita, maka yang terjadi apa? Apa yang dibawa oleh cairan darah, contohnya yang dibawa oleh eritrosit, kemudian pada plasma itu bisa keluar semua, maka tidak bisa digunakan sel tubuh kita, gitu, gitu ya. Kemudian ini masih sama seperti tadi adik-adik, gitu. Nah, kita lihat karakteristik dari em, si- untuk silikon berarti cekung, tengahnya itu cekung gitu ya. Jadi dia tengahnya itu cekung. Kenapa cekung? Karena ini dulunya adalah inti sel gitu. Nah, inti selnya, sel darah merah ini ketika dewasa, inti selnya itu lepas gitu. Nah, karena inti sel itu adalah organel yang besar, menempati ruang sentral dari sel itu yang luas, ketika dia lepas atau dia hancur gitu ya, gitu, cekungan. Tuh. Pengnya itu kan dua sisi gitu ya. Nih.
Nah, disebut dengan cekungan adalah lokasi inti sel itu tapi ketika itu dia lepas walau lepas kayak degradasi gitu ya hancur gitu ya nggak diperlukan lagi gitu karena di dalam sel eritrosit ini dia akan fungsinya lebih konsentrasinya ke tan oksigen gitu. Nanti akan diisi oleh protein hemoglobin gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah leukosit gitu. Nah, leukosit di sini macam-macam gitu ya adik-adik ya jenisnya. Nah, leukosit ini dia punya beberapa pengelompokan sendiri sel darah putih yaitu granulos. Granulosit itu berarti sel darah putihnya itu permukaannya sitoplasma itu dia punya bintik granular. Nah, ini bintik-bintik ini. Ada eosinofil, dan ada basofil, klorofil. Fungsinya apa aja? Contoh yang eosinofil, ularnya gitu. Dia mengandung gelar merah. Ini ada aksi alergi. Kemudian nah, senyawa kimiawinya itu nanti memicu peradangan gitu. Peradangan di titik-titik tertentu hingga muncul reaksi alergi gitu. Nah, kemudian eh, berbeda perlawanan kepada cacing-cacing parasit kayak gitu. Atau apa ada tubuh ada cacah. Gitu. Nah, ketika ada cacing parasit di dalam tubuh kita, lokasi itu oleh nah, salah satu contohnya adalah pil. Gitu. Nah, pil itu akan mendeteksi adanya parasit di kan tubuh manusia. Kemudian eosinofil ini akan bekerja kepada parasit tersebut. Apa? Eosinofil ini dia akan membentuk racun gitu. Nah, racunnya itu dari mana? Racunnya itu dari protein granula gitu. Jadi protein granula yang ada di situ bisa bertindak sebagai terhadap cacing-cacing parasit kayak gitu atau gen patogen yang menyebabkan penyakit kayak gitu. Nah, ketika diracun itu kan pasti cacing atau organisme patogen itu kan menjadi namanya juga diracuni kan berarti untuk menghantam kan membuat dia mati gitu ya dibasmi gitu. Nah, itu salah kerjanya itu. Nah, di sini basofil adik-adik bisa melihat bahwa basofil itu dia punya granula warnanya biru gitu ya. Kemudian fungsinya adalah terhadap reaksi alergi hampir sama sebenarnya dengan eosinofil. Reaksi alerginya itu bisa muncul kayak gimana kayak gitu ya. Jadi karena kayak gitu. Jadi contohnya adalah mungkin adik-adik ada yang pernah mengalami alergi atau punya alergi kayak gitu ya. Misal kakak contohkan adalah seseorang dia punya alergi terhadap polen bunga gitu. Jadi ada orang dia kalau nyium bunga itu hidungnya jadi merah gatal, kemudian bersin-bersin kayak gitu bisa. Nah, itu kenapa kayak gitu ya? Ternyata dia alergi gitu. Dia alergi sama si polen bunga kayak gitu. Gitu ya. Jadi dia alergi sama polen bunga gitu. Nah, jadi dia menganggap bahwa serbuk sari bunga tubuh dia ya, tubuh dia itu menganggap bahwa serbuk sari bunga itu adalah eh, benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya ketika dihirup itu adalah benda asing yang berbahaya kayak gitu. Nah, ketika imun tubuhnya sel darah putih itu contohnya adalah sel darah putih itu mendeteksi bahwa polen bunga atau serbuk sari bunga itu adalah zat berbahaya, maka si basofil itu akan merespon kayak gitu. Dia akan merespon. Dia akan melepaskan apa? Melepaskan histamin gitu. Iya, Dia Kak, akan ada sih yang melepaskan kemarin. senyawa histamin dalam Apa? aliran Mahal darahnya lagi. dan aliran darahnya itu menjadi
meningkat kayak gitu ya. Nah, di situ menjadikan basofil itu akan bekerja untuk memunculkan peradangan gitu. Peradangan di saluran pernafasan karena polen itu kan dihirup gitu ya. Dihirup berarti melalui saluran pernafasan, contohnya adalah rongga hidung, maka basofil ini dia akan memunculkan peradangan di daerah hidung, contohnya seperti gatal, dalam hidung merah kayak gitu ya. Bersin-bersin kayak gitu. Nah, itu adalah respon alerginya kayak gitu. Basofil. Bedanya dengan basofil itu apa? Dia sama-sama punya granula yang berwarna biru, tetapi di sini ada perbedaan yang jelas dengan basofil, yaitu neutrofil itu seakan-akan dia punya inti selnya itu tiga, gitu ya. Satu, dua, tiga. Makanya neutrofil ini bisa disebut sebagai PMN, polimorfonuklear. Jadi nukleusnya itu poli banyak gitu ya. Tapi saling berhubungan, saling nyambung satu dengan yang lain. Nah, neutrofil ini neutrofil itu fungsinya adalah dia melakukan kerja fagositosis gitu ya, Adik. Kerja fagositosis itu berarti kerjanya gimana? Dia kerjanya menelan kayak gitu ya. Jadi dia punya kerja itu dengan cara menelan bakteri. Nah, contohnya misalkan ini ada sel, sel neurofil ya, sedang menelan bakteri kayak gitu. Dia sedang menelan bakteri kayak gitu. Nah, kemudian bakterinya masuk ke dalam tubuh si neutrofil, kemudian bakteri ini dia akan didegradasi, dihancurkan gitu. Itu kerja neutrofil. Jadi kerjanya fagositosis, menelan sel atau partikel yang berbahaya bagi tubuh gitu. Ditelan kemudian dihancurkan, degradasi. Nah, kemudian darah yang namanya gra- granulosit. Berarti maksudnya nggak punya granular. A itu berarti maksudnya tidak ya maksudnya. Granulosit berarti tidak memiliki granula gitu. Berarti kita bisa melihat di kalau muncul gambar ini jenis limfosit apa gitu. Kalau dia nggak punya granular, ini sudah pasti adalah agranulosit. Nah, agranulosit itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada limfosit dengan monosit gitu adik-adik. Kalau limfosit itu dia inti selnya itu besar, satu gitu ya. Kemudian jenisnya ada dua ini adik-adik, yaitu ada sel mungkin di sekolah udah pernah di itu bagaimana bagi. Jadi di sini limfosit itu ada dua, limfosit T dengan limfosit B. Kenapa dinamakan berkan? Limfosit ini dia mengalami pematangan fungsi di organ apa gitu ya. Contoh limfosit T itu mengalami pematangan fungsi dan itu di organ yang namanya timus gitu ya. Jadi kelenjar timus. Ini posisi jenis ini disebut sebagai T. Berarti maksudnya timusnya dia pema- Nah, yang B, B itu berarti jenis dia pematangan fungsinya berada di organnya bone marrow itu yaitu ya imun, tetapi cara beda deh ya. Contohnya adik-adik B dulu ya. B tulis tadi. Limfosit itu ada dua jenis yaitu B memo dengan plasma. Jadi, nah, B memori. Jadi limfosit B memori dia punya fungsi untuk apa? Namanya juga memori itu berdasarkan informasi gitu ya. Dia menyimpan informasi apa? Informasi berbagai jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh.
sebelumnya itu seperti apa, informasinya itu disimpan. Misal contoh, jika seseorang itu eh, kena cacar satu kali, apakah dia tidak akan pernah kena cacar lagi? Belum tentu. Dia yang ketiga kalinya atau bahkan bisa lebih dari itu, gitu ya. Nah, itu bergantung dari imunitas tubuhnya, gitu. Misal seorang si A pertama kali kena cacar, gitu ya. Ketika pertama kali dia kena cacar, tubuh tubuhnya, sel imunnya itu bekerja sangat keras di infeksi pertama. Kenapa? Di infeksi pertama, tubuhnya itu belum sama sekali, sel imunnya itu belum sama sekali kenal, imunnya itu belum pernah kenalan sama sekali sama virus cacar. Dia nggak tahu informasi apa-apa tentang virus cacar tersebut. Akhirnya apa? Dia bekerja keras untuk memahami karakteristik dari virus cacar ini seperti apa, bentuknya seperti apa, dia toksinnya itu apa, cara kerja perkembangbiakannya itu bagaimana di dalam sel tubuh manusia. Itu semua dipelajari dulu. Jadi di infeksi pertama imun itu bekerja sangat berat gitu ya. Nah, kemudian dia sembuh gitu. Nah, sembuh, kemudian beberapa tahun lagi cacar air itu merebak lagi. Terus, nah, pas cacar air merebak lagi, mungkin karena badannya kurang fit gitu ya. Dia kena paparan virus tersebut, akhirnya muncul gejalanya lagi gitu. Untuk yang kedua kalinya. Tapi untuk yang kedua kalinya ini, sel imun kenalan gitu. Kenapa dia udah kenalan? Karena di infeksi pertama dia sudah pernah kena gitu ya. Terus di infeksi pertama itu B memori ini menyimpan segala macam informasi yang berkaitan dengan virus cacar, disimpan gitu. B memori masih menyimpannya. Nah, ketika infeksi yang kedua datang, muncul kembali, B memori itu masih ingat gitu. Oh, kok ada virus yang sama seperti dulu dengan karakteristiknya itu dia strukturnya itu seperti ini, dia punya permukaan tubuhnya itu bentuknya kayak gini. Terus dia punya toksin atau racunnya yang jenisnya seperti ini. Cara kembang biak muncul gejalanya kayak gini. B memori udah kenal semuanya gitu. Jadi ketika B memori membuka ingatannya lagi, kenal semuanya, dia itu akan langsung ngasih tahu ke sel-sel imun yang lain gitu. Menyebarkan informasi yang sudah dia dapatkan gitu, dia peroleh gitu. Langsung disebarkan ke semua sel imun untuk bekerja melawan infeksi virus cacar tersebut gitu. Nah, infeksi yang kedua itu kerjanya itu nggak terlalu berat-berat banget gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya B memory itu udah tahu semuanya gitu. Informasinya itu udah tahu semuanya dan langsung istilahnya dibocorkan ke semua sel imun yang lain. Akhirnya sel imun yang lain itu kerjanya jadi lebih sigap kayak gitu. Jadi infeksi yang muncul kedua itu tidak terlalu parah Ben, dibandingkan yang pertama. tuh tak bukain langsung Itu masuk. B memory. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah eh di plasma ini fungsinya untuk apa, Adik? Di plasma itu fungsinya adalah membentuk imunoglobulin gitu ya. Imunoglobulin itu apa? Imunoglobulin itu adalah protein antibody gitu ya. Yang sering kita dengar itu adalah antibody. Nah, perlu kita baris bawahi bahwa antibodi itu bukan sel gitu ya adik-adik. Jadi antibodi itu apa? Antibodi itu adalah jenis protein gitu. Dia bukan seluler, jadi bukan sel. Nah, sel penghasil antibodi, protein antibodi itu adalah B plasma. Nah, antibodi ini dalam sistem kekebalan tubuh kita fungsinya untuk apa? Dia untuk menetralisir gitu ya. Dia fungsinya adalah menetralisir patogen gitu. Contohnya misal di tubuh kita itu terdeteksi misalkan ada bakteri gitu ya, bakteri patogen. Nah, bakteri ini dia aktif gitu ya. Aktif bekerja untuk menyebabkan infeksi. Kemudian, nah, aktivitas ini sinyal kimiawi gitu ya, yang bisa dideteksi oleh sel imun gitu, sel imun tubuh kita gitu. Nah, salah satu contoh B plasma. B plasma itu dia akan menghasilkan protein antibodi bentuknya ini adik-adik. Dia itu mengikat permukaan dari patogen gitu. Diikat kayak gini. Nah, ketika
si patogen ini atau benda-benda asing yang berbahaya di tubuh kita itu diikat oleh si antibodi, dia itu menjadi netral gitu ya. Dia nggak bisa kerja istilahnya. Dia menjadi netral gitu. Jadi fungsi antibodi itu adalah menetralisir patogen atau zat-zat asing yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita yang disinyalir itu membahayakan gitu ya. Nah, ini diikat gitu bakteri ini oleh si protein antibodi kayak gini. Nah, ketika diikat oleh protein antibodi ini, dia menjadi tidak aktif gitu ya. Tidak aktif untuk melakukan invasi, menyebabkan infeksi, itu dinetralisir. Nah, ketika dinetralisir oleh antibodi, itu nanti kerjanya diserahkan kembali ke imun yang lain. Ini udah dinetralisir sama si antibodi. Nah, nanti ini si neutrofil itu bisa masuk, gantian yang bekerja. Dia akan bekerja untuk menelan si bakteri ini yang sudah dinetralisir oleh antibodi melalui cara fagositosis kayak gitu. Jadi sel imun itu antara sel imun satu dengan sel imun yang lain itu tidak bekerja sendiri-sendiri meskipun dia punya cara kerja sendiri-sendiri gitu ya. Tapi cara kerjanya itu saling bantu membantu kayak gitu. Contohnya tadi, B memori ngasih tahu ke imun-imun yang lain bahwa ada infeksi dari jenis bakteri ini. Kemudian B plasma itu dia akan membuatkan antibodinya untuk menetralisir. Kemudian contohnya lagi neutrofil itu akan bekerja untuk membantu memfagositosis, didegradasi, dihancurkan patogen tersebut gitu ya adik-adik. Nah, gitu. Kemudian kalau yang T, itu T jenisnya ada T sitotoksik, kemudian ada T regulator dengan T killer gitu. Kalau T sitotoksik, kita sudah bisa tahu cara kerjanya itu gimana. Sitotoksik gitu. Toksik itu berarti kan racun. Berarti sel imun T ini dia yang sitotoksik kerjanya adalah membuatkan racun gitu ya. Dia akan melepaskan racun, dilepaskan targetnya kemana? Yaitu ke patogen, yaitu yang menyebabkan penyakit gitu. Nah, karena diracuni pasti akan menghambat pertumbuhannya, bisa menyebabkan kematian juga. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah T regulator gitu. T regulator ini fungsinya adalah untuk menekan. Nah, ini akan apa ya, berhubungan dengan soal yang tadi gitu ya. T regulator itu fungsinya adalah untuk menekan jumlah sel imun T yang bekerja. Jadi kan kerjanya akan meningkat, jumlahnya akan ditingkatkan gitu. Setelah infeksi itu mereda, patogennya itu sudah dihancurkan, dinetralisir, dinonaktifkan, maka sel imun itu kan berarti kerjanya harus diturunkan gitu ya. Karena menurunkan jumlahnya pasti akan diturunkan. Nah, T regulator itu fungsinya seperti itu. Dia harus tahu dinaikkan kayak gitu. Jadi begitu infeksinya sudah mereda itu nggak boleh imun itu jumlahnya tetap dalam jumlah yang banyak itu nggak boleh. Maka dia akan kerjanya sangat agresif. Nah, ketika dia jumlahnya yang terlalu banyak tidak bisa dikontrol, tidak bisa diregulasi gitu ya. Maka sifat dia itu akan menjadi sangat agresif. Yang tadinya dia menyerang patogen penyebab infeksi karena dia sangat banyak dan jadi agresif, yang diserang adalah apa? Sel tubuh yang normal. Misalkan dia akan menyerang temannya si eritrosit, bisa juga dia akan menyerang temannya lagi si trombosit, kayak gitu. Bisa juga dia akan menyerang si ini ya sel-sel tubuh yang lain kayak gitu. Karena kan sel darah putih itu bisa bergerak bermigrasi kayak gitu, pindah melalui aliran darah gitu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya adalah jenis yang selanjutnya pada sel T itu adalah sel T killer gitu. Kalau T killer itu berarti maksudnya dia pembunuh gitu ya. Kalau pembunuh itu biasanya dia menghancurkan sekaligus kayak gitu. Contohnya adalah dia akan menghancurkan memfagositosis patogen atau killer ini juga bisa berperan dalam penghancuran sel kanker gitu ya. Jadi kalau misal suatu sel ini adalah sel kanker, tetangganya adalah sel normal, ini sel normal, sel normal, sel normal. Nah, T killer ini dia akan membunuh sel kanker ini, dibunuh, dihancurkan gitu. Biar apa? Biar kanker ini tidak mempengaruhi sel-sel yang normalnya di sebelah-sebelahnya, di terdekatnya itu menjadi kanker juga kayak gitu. Nah, itu untuk mencegah untuk mengendalikan salah satunya ada peranan dari si T killer gitu.
Gitu ya adik-adik. Nah, di soal tadi, maka kita lihat ada tambahan tabel di sini. Nah, tambahan tabelnya, kalau eritrosit itu jumlahnya terlalu berlebihan, ini adik-adik, maka dia akan ya, ini ya. Jadi kita bisa yang paling darah sel eritrositnya itu terlalu banyak. Jadinya jadi sangat pekat gitu ya, sangat pekat, kental gitulah. Nah, akhirnya jantung yang memompa darah tersebut itu menjadi berat gitu ya adik-adik ya. Kerjanya itu menjadi sangat berat. Nah, kalau jantungnya itu kerjanya terlalu berat memompa darah yang pekat akan eritrosit, itu bisa menyebabkan kelelahan otot jantung saat memompa, muncul serangan jantung. Kemudian, kalaupun dia terlalu pekat, sel darah merah ini menyebabkan eh, pembuluh darah itu tekanannya menjadi besar. Gitu. Kalau dia tekanannya menjadi besar, gitu ya, jadi besar. Lama-kelamaan apa? Pembuluh darah ini bisa pecah, kayak gitu ya. Bisa menyebabkan stroke, kayak gitu. Nah, kalau kekurangan itu anemia gitu. Ini udah sering muncul ya. Gejalanya adalah kelelahan, eritrositnya jumlahnya sedikit, maka eritrosit itu kan fungsinya membawa gas respirasi ya, oksigen misalkan contohnya. Maka di sini distribusi kemudian penyaluran oksigen ke sel-sel tubuh itu bisa menurun. Sedangkan oksigen itu punya fungsi untuk membantu pembentukan energi di dalam sel. Akhirnya apa? Sel tubuh itu nanti kekurangan energi gitu. Terus tubuh kita menjadi lebih lemas gitu ya, pucat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya leukosit gitu. Nah, leukosit kalau jumlahnya yang terlalu banyak, jadi karena jumlahnya yang sangat banyak di atas batas normalnya, sifat dari si leukosit ini yang tadinya berteman dengan tubuh kita, gitu, karena dia melawan infeksi, justru yang dilawan adalah sel tubuh kita sendiri, gitu, yang normal, gitu, karena sangat agresif, jumlahnya sangat banyak, gitu ya. Itu adalah leukemia. Nah, kemudian kalau leukositnya jumlahnya terlalu sedikit, itu adalah leukopenia gitu. Jumlahnya terlalu sedikit. Contohnya di apa? Orang yang mengalami infeksi virus HIV kayak gitu. Orang yang mengalami infeksi virus HIV, dia akan muncul penyakit leukopenia gitu. Jumlah sel imunnya itu menjadi sangat turun. Kenapa? Virus HIV, kalau kita tahu ya adik-adik, virus HIV itu virus itu kan harus berkembang biak gitu ya. Maka dia akan cari inang gitu. Perkembang biaknya itu di sel inang. Nah, sel inangnya si virus HIV itu adalah sel inangnya sel imun gitu. Jadi sel imun itu adalah inangnya, tempat berkembang biaknya adalah si virus HIV. Kalau dia dijadikan sebagai tempat inangnya si virus HIV untuk berkembang biak, sel imun itu nanti dia akan banyak yang rusak gitu. Kalau banyak yang rusak, maka jumlah leukosit, sel darah putih atau sel imun tadi, itu jumlahnya menjadi menurun kayak gitu. Muncul leukopenia. Nah, virus HIV ini salah satu dia berinang di sel T gitu ya, limfosit yang limfosit T gitu. Dia suka berinang di situ, kayak gitu, numpang hidup di situ dan menghancurkan tubuh gitu. Nah, kalau leukositnya atau sel darah putih kita itu jumlahnya turun, kalau ada infeksi patogen yang masuk, itu tidak akan maksimal kerja dia gitu untuk melawan infeksi tersebut. Akhirnya apa? Infeksinya itu menjadi lebih parah, lebih parah, lebih parah gitu, menyebabkan komplikasi. Contoh perkembangan dari virus orang yang sakit HIV itu perkembangannya nanti jadi sakit AIDS gitu. AIDS itu udah apa ya istilahnya komplikasi peradangan infeksi. Akibat apa? Infeksi di dalam tubuhnya gitu. Karena ilmunya itu nggak bekerja dengan maksimal akibat dari sel darah putihnya ya maksudnya sel darah putihnya itu dijadikan sebagai tempat untuk inang dari si virus HIV gitu. Jadi banyak yang dirusak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah trombosit. Trombosit itu kalau kelebihan itu menyebabkan trombositosis gitu ya. Trombositosis itu gimana? Kan trombosit itu untuk melakukan pembekuan darah gitu ya, Adik-adik. Kita bisa bayangkan aliran darah gitu
Di sini ada aliran darah yang lewat di dalam pembuluh darah. Terus trombositnya itu kebanyakan adik-adik. Kalau trombositnya kebanyakan, muncul trombositosis. Jadinya darah-darah yang mengalir di dalam pembuluh darah gitu dibekukan dalam bentuk gitu. Nah, kita bisa bayangkan, membayangkannya seperti aliran sungai itu sungai batu besar gitu. Nah, batu besarnya ini adalah gumpalan dari darah gitu ya, yang dibekukan oleh trombosit yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya gimana? Aliran bisa jadi tersumbat kayak gitu. Nah, kalau tersumbat membuat tekanan darah ya, dia tertekan kemudian pecah kayak gitu, menyebabkan stroke kayak gitu. Bisa juga eh, jantung memompa darahnya itu juga menjadi lebih berat gitu ya, karena ada sumbatan gitu dari gumpalan darah gitu. Nah, kalau trombosit yang jumlah jadi mudah mengalami pendarahan, sering mimisan. Jadi trombositnya terlalu rendah gitu ya. Atau jika terjadi luka, luka tersebut itu sulit untuk tertutup gitu. Jadi darahnya itu akan sering mudah untuk keluar kayak gitu ya. Nah, ini disebut dengan penyakit hemofilia gitu ya, Adik-adik. Jadi di soal ini jawabannya itu adalah apa? Nah, karena leukositnya di sini ya, yang jumlahnya abnormal di atas normal, terlalu kebanyakan, dan ini kan terlalu kebanyakan ya, jadi kelebihan, maka berarti leukemia. Kalau kekurangan berarti tadi apa? Leukopenia, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini ada lihat ya, ada gambar diagram tumbuhan, ya. Ada tumbuhan ada. Nah, jaringan tumbuhan. Perhatikan diagram penapang melintang organ tumbuhan berikut ini. Gitu. Kira-kira ini organ apa? Batang, akar, atau daun? Kalau daun kayaknya kan ya. Daun. Nah, di sini adik-adik bisa membedakan gambar diagram dari tanaman dikotil, monokotil, baik organ akarnya atau batangnya dan daunnya, perbedaannya itu sama gitu ya adik-adik. Kita bisa membedakannya. Oh, ini diagram batang dikotil. Oh, ini adalah batang monokotil dari apa? Biasanya yang paling kita lihat pertama itu adalah pola berkas pembuluhnya, gitu ya. Pola berkas pembuluhnya yaitu xilem dengan phloemnya, gitu. Dia gambarnya seperti apa? Bisa lihat di sini adik-adik. Ini adalah gambar dari batang dikotil, gitu ya. Nah, batang kotil itu dia punya ciri khas yang beda dengan batang monokotil. Nah, ini yang bawahnya ini adalah batang monokotil, gitu ya. Beda banget gitu kan. Perbedaannya sangat mencolok itu adalah di pola pembuluh berkasnya, kayak gitu. Kalau di kotil, di sini kita bisa lihat di kotil itu berkas pembuluhnya, silem dan floem itu tumbuh dari kambium. Jadi kambiumnya yang mana? Kambiumnya yang kambiumnya. Nah, kemudian silem dan floemnya tumbuh dari kambium vaskular ini ya, gitu ya. Berarti kalau nah di sini, bentar. Aduh. Nah, kalau ada ini kambium. Nah, jika kambium vaskular ini tumbuh ke arah dalam, nah masuk ke arah dalam berarti ke sini ya. Nah, ke sini. Jika dia masuk ke arah dalam pertumbuhannya, maka akan membentuk silem. Kemudian jika kambium vaskular ini dia tumbuh jaringannya ke arah luar, maka dia akan tumbuh menjadi jaringan.
gitu. Jadi ke arah dalam ini itu adalah silem, kemudian ke arah luar adalah phloem dan mereka tumbuh melingkar gini. Nah, ini adalah yang batang di kotil. Dan kalau monokotil kita bisa lihat ada til- ya, kita bisa melihat bulunya itu juga pasti beda dengan di kotil gitu. Kalau pada monokotil ya menyebar gitu ya. Dia menyebar, gitu. Dan biasanya akan mana yang silam mana yang lagi silam seorang gitu. Jadi ada pembuluh trakeanya tuh. Itu dia ditandai warna merah. Kemudian dalam silam itu kalau gitu ya. Kalau batang kotil itu berkas bulunya dia menyebar tuh. Dan tidak ada kambium tuh. Jadi batang monokotil, batang pada tanaman monokotil umumnya ya adik-adik, dia umum tidak memiliki kambium, tidak yang memiliki bium vaskular, tetapi juga karena umumnya tidak memiliki. Nah, contohnya tanaman yang memiliki kambium itu contohnya adalah tanaman Siana. Mungkin adik-adik nanti bisa searching sendiri gitu ya, tanaman agave itu seperti apa. Agave dan Dracaena itu adalah tanaman monokotil yang ternyata dia punya kambium vaskular seperti pada tanaman dikotil gitu ya. Jadi dikotil dengan monokotil itu sebenarnya kan diambil dari bijinya ya, ciri bijinya. Kalau dikotil itu berarti bijinya punya dua kotiledon bertangkup gitu itu. Punya dua kotiledon. Kotiledon pertama, kotiledon dua saling bertangkup. Tuh. Tapi kalau monokotil itu bijinya punya satu kotiledon aja. Tuh, contohnya apa? Biji jagung gitu ya. Kalau yang dikotil, biji yang dikotil dua kotiledon itu kita bisa lihat itu di em, ini ya kacang tanah gitu ya. Kacang tanah itu kan bisa dibuka itu bijinya dibagi jadi dua. Terus di tengah-tengahnya paling kecil itu adalah embrio. Jadi kacang tanah itu punya dua kotiledon gitu. Nah, itu akar gitu. Kalau akar pembuluhnya gitu ya adik-adik. Akar dikotil maupun monokotil itu kita bisa melihat dari pola berkas pembuluhnya. Nah, adik-adik di sini kita bisa perhatikan kalau akar dikotil ya. Kalau akar dikotil, berkas pembuluhnya itu membentuk pola seperti gambar bintang kayak gini. Ini yang dikotil. Dia membentuk pola berkas pembuluhnya itu kayak gambar bintang ini. Tapi kalau yang monokotil, polanya itu gimana? Silem dan floem melingkar berselang-seling, gitu ya. Silem dan floem melingkar berselang-seling. Nah, kita lihat dulu yang akar dikotil. Kalau yang akar dikotil, bentuknya berkas pembuluhnya itu seperti pola bintang, gitu ya. Jadi yang membentuk pola bintang di sini, kemudian ini jaringan yang di dalamnya. Ini adalah si silem gitu. Silemnya itu. Kemudian floemnya yang mana? Floemnya yang di luarnya, di pinggirnya. Nah, ini floemnya. Floemnya. Ini floemnya. Tuh. Jadi yang bentuknya membentuk pola seperti bintang dan dalam di sini. Ini adalah si silem. Kemudian di pinggir-pinggirnya di apa ya? Di sisi-sisi sininya ini adalah si floem gitu ya, Adik-adik. Kemudian kalau yang akar monokotil, mohon maaf. Kalau akar monokotil itu berselang-seling gitu ya, Adik-adik, berselang-seling. Oke, tanda X, silem.
Kemudian yang ini adalah si floem. Dan selang-selingnya itu melingkar. Xilem, kemudian floem. Xilem, floem. Xilem, floem. Gitu. Nah, adik-adik bisa melihat di sini di jaringan xilem, ya. Adik-adik bisa melihat di jaringan xilem ini ya xilem ya. Ini kan ada seperti jaringan yang melingkarinya gitu. Nah, ini tuh apa? Ini adalah trakea gitu ya. Pembuluh trakeanya, si silem gitu. Berarti kalau ada trakea, oh berarti sudah pasti ini adalah si silem gitu. Nah, ini berarti adalah si floemnya gitu. Itu kalau di akar monokotil gitu ya adik-adik. Tuh. Nah, selain dari berkas pembuluh itu ya berarti tadi ya untuk membedakan mana akar monokotil dengan dikotil itu kita bisa lihat dari berkas pembuluhnya gitu ya adik-adik. Pola-pola berkas pembuluhnya itu kalian bisa perhatikan gitu ya. Jadi biar nggak salah menentukan ini yang dikotil atau monokotil, bagian akar atau batang gitu ya. Bisa dilihat dari pola berkas pembuluhnya. Nah, kemudian daun monokotil dengan daun dikotil itu juga beda ya adik-adik ya. Tuh. Ini yang atas adalah daun monokotil, gitu ya. Bedanya di mana gitu? Yang paling mudah kita amati untuk menentukan ini daun monokotil atau dikotil, itu paling mudah itu adalah kita melihat di dasarnya gitu. Ya. Tuh. Di jaringan dasarnya itu berarti yang di mana gitu. Mungkin adik-adik udah pernah dibahas di sekolahan jaringan dasar pada tumbuhan itu ada jaringan parenkim atau jaringan kolenkim serta jaringan sklerenkim. Nah, parenkim sendiri berdasarkan fungsinya itu nanti dibedakan lagi gitu ya. Ada parenkim asimilasi, itu berarti maksudnya parenkim yang bekerja untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun itu berarti dia nanti yang fungsinya adalah menimbun gula gitu atau pati kayak gitu ya. Kemudian ada parenkim air, itu contohnya kayak di batang kangkung gitu ya. Kok parenkim air? Parenkim udara gitu ya maksudnya. Parenkim udara gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di dikotil dan monokotil di jaringan dasarnya gitu ya adik-adik. Ini di jaringan dasar pada monokotil itu diisi oleh jaringan mesofil. Nah, ini udah ditulis di jaringan dasarnya di sini. Jaringan dasar itu berarti jaringan pengisinya. Di sini diisi oleh jaringan mesofil. Mesofil itu yang mana? Yang ini hijau-hijau bulat-bulat tidak beraturan ini adalah jaringan mesofil. Gitu. Nah, jaringan mesofil itu dari apa? Jaringan mesofil itu dari parenkim gitu ya. Parenkim mesofil gitu. Nah, karena di sini digambarkan warnanya hijau, itu berarti menandakan jaringan mesofil. Parenkim mesofil ini dia banyak mengandung klorofil tempat terjadinya fotosintesis gitu ya. Nah, kemudian kalau di batang dikotil itu bentuk jaringannya itu adalah seperti ini. Jadi jaringan dasarnya itu ada dua adik-adik. Kalau yang di batang dikotil gitu ya, umumnya kayak gini. Ada dua jaringan dasarnya. Yaitu jaringan dasar yang atas, kita bisa lihat jaringan dasar yang atas ini diisi oleh jaringan parenkim dan parenkimnya itu bentuknya adalah parenkim seperti tiang atau yang disebut dengan parenkim palisade. Gitu. Nah, jaringan dasar pada daun ini kan disebut juga dengan jaringan mesofil gitu ya. Jadi ini namanya adalah bagian baris yang atas ini adalah jaringan mesofil parenkim palisade yang bentuknya seperti tiang gitu. Nah, bawahnya, jaringan dasar bawahnya itu adalah jaringan mesofil spons gitu ya. Jaringan mesofil spons. Bentuknya itu seperti mesofilnya itu sama seperti mesofil pada monokotil. Cuman mesofilnya itu dia tidak rapat kalau di dikotil
mesofilnya bawahnya palisade itu dia tidak rapat kayak gitu. Tidak rapat kayak gini ya, bolong-bolong. Nah, ini adalah rongga udaranya. Oh, banyak rongga-rongga udaranya ya. Makanya namanya disebut dengan spons, gitu, jaringan mesofil spons. Jadi mesofilnya itu nggak rapat berongga, gitu, kayak rongga-rongga spons gitu. Gitu, itu yang aman gitu ya, Dek. Nah, di kita bisa lihat jaringan paling atas itu adalah jaringan epidermis, bawah itu juga epidermis. Pada daun epidermis itu ada stomata gitu ya. Nah, ini adalah rongga stomatanya, rongga stomatanya. Nah, kemudian kita lihat pada berkas pembuluhnya adik-adik ya. Di berkas pembuluhnya pada dikotil maupun monokotil itu bisa terdapat jaringan yang melingkari silem dengan floem ini ya. Nah, ini disebut dengan seludang pembuluh. Di dikotil pun juga ada ini yang melingkari jaringan pembuluh. Ya, dia melingkari jaringan pembuluh. Ini adalah seludang pembuluh gitu. Nah, kemudian silem dan floemnya yang mana tadi? Silem itu biasa di pinggiran selnya itu ada trakea gitu ya. Trakeanya itu biasanya ditandai dengan warna merah ini. Berarti silemnya itu adalah yang ini. Kemudian floemnya yang mana? Floemnya itu yang kalau di monokotil, floemnya itu yang di bawahnya yang ini. Itu. Kemungkinan adalah jaringan dasar parenkim. Nah, floemnya itu yang ini. Tuh. Kemudian kalau yang dikotil ini juga sama. Silemnya itu yang mana gitu. Silemnya yang ini ya, berarti. Ini silem. Kemudian floemnya itu yang bawahnya dari si silem. Floemnya itu pasti bawahnya dari si silem. Ini juga sama tadi. Floemnya itu bawahnya dari si silem. Itu. Kemudian jaringan yang ini apa gitu. Ini adalah jaringan dasar juga adik-adik gitu. Ini jaringan dasar yang bisa diisi oleh parenkim, kolenkim ataupun sklerenkim gitu. Ini juga sama. Ini bisa kolenkim ataupun sklerenkim gitu ya. Itu udah jam 8 belum ya? Belum. Nah, jadi jawabannya apa ini adik-adik? Jenis organ tumbuhan dan fungsi bagian yang berlabel huruf X gitu. X itu nah, ini tadi bentuknya adalah batang dikotil atau monokotil. Itu batang di kotil. Kenapa kita bisa tahu batang di kotil? Jadi kita harus mencermati tadi ya bedanya batang di kotil dari pola berkas pembuluhnya dengan monokotil serta juga sama. Nah, ini polanya adalah ada kambium di tengah di sini, kambium vaskular. Kemudian ada jaringan pembuluh yang ke arah dalam itu adalah silem, yang ke arah luar dari kambium itu adalah si floem. Dan tumbuhnya melingkar mengikuti kambium di sini. Oh, berarti ini adalah batang di kotil gitu. Nah, batang di kotil berarti jawabannya adalah yang apa ini? C ya, gitu. Batang dikotil dan bagian yang ditunjuk adalah X. Berarti itu adalah maksudnya silem. Kan ini yang arah dalam. Arah dalam itu berarti yang masuk gitu ya. Kalau ke arah luar berarti ke sana gitu. Ini berarti si floem. Tuh. Berarti batang dikotil fungsinya adalah mengangkut air dan unsur hara dari tanah. Gitu ya, Adik-adik. Masih ada satu soal lagi ternyata. Nyampe nggak ini? Hmm. Perhatikan gambar berikut soal ketujuh adik-adik. Di soal ketujuh ya. Tapi kalau yang tuh ini sirkulasi darahnya ya. Sirkulasi darah ada
Jadi berarti kan dari gambar ini kita sudah langsung menebak ya bahwa ini berarti menunjukkan sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah itu kita bagi menjadi dua macam, yaitu ada sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonalis gitu. Peredaran darah besar itu berarti menuju ke seluruh tubuh. Dimulai dulu dari bagian mana, yaitu bilik kiri atau ventricle kiri. Keluar menuju seluruh tubuh, masuk kembali ke jantung melalui serambi atau atrium, kok serambi kiri? Serambi kanan atau atrium kanan gitu ya. Jadi polanya ventricle kiri, kalau kalau sirkulasi sistemik itu atau peredaran darah besar ke seluruh tubuh, berarti dari ventricle kiri atau bilik kiri keluar melalui aorta, itu. Kemudian menuju aorta itu berarti pembuluh yang keluar dari jantung yang ukurannya paling besar, gitu ya. Nanti aorta itu dia akan bercabang menjadi pembuluh arteri. Ah, arterinya, darahnya, dia akan menuju ke arteri atas ataupun arteri bawah. Kalau arteri atas berarti ke bagian tubuh atas gitu ya. Misal tangan, dada, kemudian kepala gitu. Kalau menuju ke arteri bawah berarti ke bagian tubuh bagian bawah, misalkan perut, kaki, kayak gitu ya. Nah, ke bawah gitu. Terus darah itu kan dia akan menuju kapiler gitu. Nah, darah di kapiler ini biasanya terjadi pertukaran beberapa zat gitu. Salah satu contohnya adalah ini ya, CO2 gitu. Misalkan tadi darah yang dibawa oleh si aorta, arteri, dia kayak akan juga arteri atas, arteri bawah, kemudian masuk ke sel-sel tubuh, dia bawa oksigen, kemudian mendistribusikan oksigen tersebut ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, di kapiler darah, nanti dia akan bertukar gitu ya. Bertukar yang tadinya bawa oksigen, dia gantian tukaran bawa karbon dioksida gitu ya. Nah, bawa karbon dioksida, nanti darah itu tadi setelah masuk ke kapiler, dia akan masuk ke pembuluh vena gitu ya. Venanya adalah vena cava gitu. Vena dari vena kecil dulu ya gitu. Vena kecil kemudian vena yang besar, vena cava. Vena cavanya itu ada vena cava posterior. Berarti vena cava yang di bagian tubuh bawah dan tadi yang dari arteri atas dan kapiler atas itu nanti akan bertukar masuk ke vena cava anterior. Itu berarti yang atas. Nah, mereka jalan aliran darah ini kembali lagi ke jantung gitu. Kembali lagi ke jantung yaitu di mana? Yaitu di bagian serambi kanan gitu ya. Atau apa? Atrium kanan gitu. Nah, kenapa di sini disebut serambi? Sebenarnya itu berarti maksudnya adalah teras rumah gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah itu kan pasti kita akan melewati serambinya dulu gitu ya, serambi dari si rumah tersebut gitu. Kan nggak mungkin bertamu masuk kok tiba-tiba langsung masuknya dari belakang langsung ke bilik. Bilik itu kan kamar berarti ya, ruangan kamar kayak gitu. Berarti sopannya itu harus dari mana dulu kalau masuk gitu. Ya dari serambi dulu. Nanti kalau udah dari serambi baru kita masuk ke ruangan itu ke bilik kayak gitu ya. Jadi di aliran darah pun juga sama. Pertama kali masuk ke dalam jantung, masuk dulu di daerah serambi gitu ya. Kalau tadi dari seluruh tubuh, berarti masuk dulu dari serambi kanan gitu. Atau atrium kanan. Setelah masuk serambi, baru masuk ke bilik gitu ya. Masuk ke bilik. Nah, ini berarti bilik kanan. Atau ventricle, ventricle kanan. Gitu ya, adik-adik. Itu yang peredaran darah besar. Nah, kalau yang peredaran darah kecil itu juga disebut dengan peredaran darah pulmonalis. Berarti maksudnya darah itu mengalir dari jantung itu menuju ke pulmo. Pulmo itu apa? Pulmo itu berarti paru-paru gitu ya. Dari mana dulu? Yaitu dari jantung paru-paru kembali lagi ke jantung. Jantungnya dari mana? Yaitu dari ventricle kanan gitu ya. Dari ventricle kanan. Berarti di sini nih.
Oh, bukan kiri ya, ini kanan ya, mohon maaf. Ini KA itu berarti kanan. Dari ventrikel kanan, ini darah, kan tadi ya, darah dari serambi kanan, itu kan yang dia bawa CO2 tadi ya, di. Nah, di ventrikel kanan ternyata darah ini nanti akan dipompa. Pompanya kemana? Ke arteri pulmonalis. Nah, di sini ada nama arteri pulmonalis. Jadi adik-adik ingat jalur arteri. Jalur arteri, jalan arteri itu berarti maksudnya adalah jalan untuk menuju atau keluar dari suatu daerah kayak gitu. Nah, di sini maksudnya arteri, oh berarti ini darah ini keluar gitu. Keluar. Terus ada kata-kata pulmonalis, oh berarti darah ini dari ventrikel kanan keluar dari jantung mau menuju ke pulmo, ke paru-paru. Jadi arteri pulmonalis ini jalur darah untuk ke pulmo gitu. Nah, akan masuk ke paru-paru kanan, paru-paru kiri gitu ya. Untuk ditukar dengan oksigen. Dan darah ini nanti akan bersirkulasi lagi, mengalir lagi ke vena pulmonalis. Vena itu berarti kembali darah untuk kembali ke jantung, masuk kembali ke jantung. Vena pulmonalis berarti itu dari asalnya dari paru-paru. Nah, kembalinya tadi lagi itu akan masuk itu harus di atrium atau di serambinya dulu. Baru nanti masuk ke bilik atau ventrikel kiri. Gitu ya. Mohon maaf salah kiri. Itu. Gitu ya adik-adik. Jadi ini jawabannya apa nih? Sudah jam 8 Kak Ade. Oh iya. Nah, jawabannya di sini sudah ada kuncinya ya, gitu. Yaitu jawabannya adalah apa ini adik-adik? Ini itu adalah di kepotong. Jawabannya itu adalah D, gitu. Nanti bisa adik-adik cek lagi dengan jadi dikunci itu jawabannya adalah D, gitu ya adik-adik. Dengan penjelasan seperti itu. Adik-adik, nah waktunya di sini sudah selesai, gitu ya. Jadi kakak tutup dulu. Mungkin ada pertanyaan atau tidak adik-adik? Udah, Halo? Sudah jelas, udah. Kak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kakak ya untuk pertemuan ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak paparan yang luar biasa di malam hari ini. Untuk materi selanjutnya, literasi